Pemirsa, aksi heroik dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menolong seorang wanita pedagang sate yang tertabrak mobil di Surabaya, Jawa Timur. Aksi heroik ini pun viral di media sosial. Inilah aksi heroik yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang viral di media sosial. Bima Arya yang saat itu sedang lari pagi bersama Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi, di Jalan Tunjungan, Surabaya. Tiba-tiba, secara spontan, langsung menolong seorang perempuan yang menjadi korban kecelakaan. Kejadian kecelakaan ini bermula saat seorang wanita pedagang sate yang mendorong gerobak dagangannya tertabrak sebuah mobil hingga barang dagangannya berhamburan di jalanan. Pasca kejadian, saat berpidato di hadapan peserta Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-7, Bima Arya memberikan apresiasi terhadap petugas tim gerak cepat atau TGC yang datang dalam waktu 15 menit untuk melakukan penanganan. Telepon. Pol PP ini CRI tenang. Siap, kami telepon TGC, tim gerak cepat. 15 menit datang di situ TGC ini, hebat Surabaya CRI, keren. Izinkan saya menyampaikan pesan dari Pak Menteri Dalam Negeri yang ingin sekali untuk membangun percontohan tim emergency, kantor emergency satu atap. Ada damkar, ada ambulan, ada polisi, jadi telepon langsung. Kementerian Dalam Negeri berharap aksi oleh petugas tim gerak cepat Surabaya bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka kembali berbicara soal hilirisasi. Tak hanya itu, Wapres Gibran tekankan Presiden Prabowo targetkan swasembada pangan saat kepemimpinannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih. Sampai jumpa. Saat ini jumlah penduduk dunia terus meningkat. Diprediksi mencapai 9,4 miliar di tahun 2045 atau naik sekitar 14,7% dibanding tahun ini. Artinya, kebutuhan pangan ke depan sudah pasti akan meningkat juga. Tapi di sisi lain, kemampuan dunia untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan justru semakin melemah. Geopolitik yang memanas, perang yang tidak berkesudahan, serta ketidakpastian kebijakan yang semakin tinggi, pada akhirnya mengacaukan rantai pasok pangan dunia. Ditambah lagi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, baik kekeringan ekstrim, banjir, maupun longsor yang merusak lahan-lahan pertanian dan mematikan hewan-hewan ternak. Saat ini sudah ada 11 negara melakukan pembatasan ekspor pangan, dan jika kondisi semakin sulit, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak negara yang melakukan pembatasan ekspor untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Sehingga, seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan. Tidak ada peradaban yang bisa hidup tanpa pangan. Tidak ada negara bentuk apapun yang bisa berdiri tanpa pangan. Dan masalah pangan adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa, di mana jika suatu bangsa ingin jadi negara maju, maka sektor pangan harus diperhatikan. Saat ini, Indonesia memiliki 28 juta petani yang bergerak di berbagai sektor. Alam Indonesia juga kaya dan subur. Kita memiliki beragam komoditas unggulan, padi, sawit, kakao, kopi, jagung, tebu,
buah-buahan tropis, semua tumbuh subur. Stok beras kita saat ini menyentuh lebih dari 3,1 juta ton, tertinggi selama 23 tahun terakhir. Serapan beras hasil panen petani dari Januari sampai Maret menyentuh 719.000 ton, tertinggi selama 10 tahun terakhir. Infrastruktur pendukung juga terus kita tingkatkan. 53 bendungan baru telah selesai dibangun. 45 diantaranya bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian, sehingga total ada 218 bendungan yang memiliki manfaat irigasi.